akhirnya kemudian Pak Aco tidak akan dapat tiket untuk melanggang ke arena pemilihan gubernur. Wih, kalau tanpa partai pun bisa. Kan ini Pak Iyas bukan di kaleng-kaleng. Iya. Gimana rasanya menjadi rebutan enak di? Ya enak lah. Enak. Ya. Begitu selesai musda, di mana-mana saya keluar orang selamat Pak Aco, selamat jadi pimpinan Demokrat ini bla bla bla. Kalau begitu pun berarti saya bisa menyimpulkan Pak Ilham Arif Sirajudin ini kecewa. Tuh, nah ke depan ini kalau melihat milenial di Sulawesi Selatan, apa yang paling mereka sebenarnya harapkan? Kalau kita lihat. Sebenarnya saatnya bilang kamu kelas. Alright, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Terakhir undang orang ini sudah podcast studio pertama kita ini, dan kembali beliau hadir ini karena saya pikir momentumnya sangat pas ya. Langsung saya sapa saja beliau, Pak Aco, Pak Ilham Arif Sirajudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Rizal. Luar biasa. Siap. Luar biasa. Inilah dari sebuah perjuangan panjang yang kemudian bisa berbuah hasil seperti ini. Amin. Dulu kita berada di Ruko. Iya, Ruko. Ya. Sekarang kita berada di Hotel Bintang 3. Alhamdulillah. Amaris. Satu saat lagi nanti Hotel Amaris Bintang 3, besok-besok Bintang 5. Amin. Jangan sampai Bintang 7. Obat sakit kepala itu. Betul tahu. Bang, bagaimana saya undang gini Bang, karena kayaknya memang enak jadi rebutan orang Bang ya. Selia headline koran, Ilham Arif Sirajudin jadi rebutan, diperebutkan. Adalah silaturahmi soan-soan lah. Ini gimana rasanya Bang jadi rebutan, enak di? Ya enak lah. Ya biar bagaimana kan. Saya kan selalu bilang, kalau kita kan ibarat mangodok, kita bersaing, gitu. Nah sekarang ini ibarat kita berada pada ibarat seorang gadis yang cantik dan manis, lagi diri oleh beberapa orang, gitu loh. Padahal sebenarnya dia cinta pada dia sudah punya cinta. Cintanya sudah ada. Makanya dia masih tetap bertahan di situ. Masya Allah. Karena rasa cintanya. Tetapi kalau kemudian ditinggalkan juga, ya tidak bisa juga kita berharap banyak. Kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Kira-kira gitu. Berarti sekarang proses memanu-manu lah ya. Kalau bahasanya anak-anak. Kira-kira seperti itu. Nah, yang bagus. Yang bagus real bertepatan dengan bulan Ramadan. Saya katakan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat. Jelas. Ya. Ada satu malam yang bisa jadi kita mendapatkan lipat ganda amalan itu. Bisa jadi turun hidayah di bulan Ramadan. Nah, saya mencatatkan bahwa biarkan saya bertafakkur di bulan Ramadan ini. Siapa tahu bulan Ramadan ini saya mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian saya bisa mengambil sikap seperti apa. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang, 1 bulan. Ya alhamdulillah sudah malam ke-5 ya. Malam ke-5. Kita take ini di malam ke-5. Gitu. Saya kemarin kemudian baca-baca berbagai macam headline apa segala macam. Ternyata memang seru ini, Pong. Kenapa saya menganggap seru? Karena ekspektasi kemarin kan banyak sekali ke kita untuk kemudian memimpin kembali Partai Demokrat di Sulawesi Selatan. Dan yang paling penting juga memang karena mungkin melihat track record dan sebagainya. Tapi ternyata keputusan luar biasa. Akhirnya ada bahannya anak-anak. Akhirnya muncullah berbagai macam wacana. Dari berbagai macam warna-warna yang ada di partai politik. Ternyata sowan ke kita. Gimana itu sebenarnya? Jadi memang tidak bisa kita pungkiri ya. Apanya tidak bisa dipungkiri, Bang? Publik cuma mengetahui proses dan hasil. Dia tidak tahu mekanisme di internal seperti apa gitulah. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi terkait dengan musyawarah daerah, pelaksanaan musyawarah daerah itu memang cuma menentukan calon aja. Jadi musda itu cuma menghapus satu kata. Jadi musda yang membutuhkan waktu panjang cuma menghapus satu kata. Bakal menjadi calon, calon menjadi calon. Calon itu muncul berdasarkan dukungan. Alhamdulillah saya mendapatkan dukungan 16, Pak Ula mendapatkan dukungan 8 dari 24 DPC. Dari 24 DPC itulah yang publik tahu bahwa
16-8. Iya. Begitu selesai musda, di mana-mana saya keluar orang selamat Pak Aco, selamat jadi pimpinan Demokrat ini bla bla bla. Padahal belum putusan. Belum putusan. Karena itu yang diputuskan di musda, menetapkan calon ketua DPD kemudian dibawa ke Jakarta. Yang kedua, dalam proses musda kemarin ada tahapan yang kemudian menjadi evaluasi dari 16 DPC ini yang melakukan penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban. Ya, kan saya tidak ikut di musda. Nanti setelah itu diundang. Saya kira memang dalam kepemimpinan organisasi, ya, ujungnya dalam kepemimpinan itu adalah mempertanggungjawabkan satu periode di mana kita diberi tanggung jawab itu. Dan ternyata pertanggungjawaban itu ditolak. Itu menandakan bahwa ada ketidakpuasan oleh buyer ya, pengguna ya, DPC melihat kepemimpinan, jadi seperti itu. Dan itu menjadi hasil laporan yang, kalau saya sendiri Jal, 16 itu ya, artinya memang dukungan murni. Saya mau agak sedikit mundur. Nggak apa-apa, Pak. Kan kita sudah pernah bercerita tentang kehidupan pesantren saya yang lalu. Pasca saya keluar dari pesantren, sebenarnya saya sudah bersepakat dengan keluarga, sudah tidak masuk dalam wilayah politik itu. Tidak mau lagi masuk ke sana. Tidak mau. Artinya anak saya Hera itu yang paling perempuan, yang paling keras. Ayah 10 tahun sudah tinggalkan kita. 10 tahun ya. Jadi wali kota Makassar. 10 tahun kita ikhlaskan. Ayah mengabdikan diri dan mengabaikan kami. Tetapi kami tahu sebagai anak dan harus bekerja, harus berbuat seperti apa. Tapi ujungnya dari 10 tahun itu ada pesantren, kehidupan yang kemudian sehingga itu yang menjadi traumatik bagi mereka anak-anak ini. Udah, ayah selesai biar kita support ibu saja. Oke. Akhirnya ya udah sepakat seperti itu. Pas saya keluar dari pesantren, kemudian saya ketemu teman-teman Demokrat, termasuk SBY, saya ketemu, saya melapor. Setelah itu beliau menyarankan, Pak Ilham nanti bantu lagi Demokrat ya, besarin lagi di Sulawesi Selatan. Saya bilang siap ketum. Tapi saya nggak mau mengecewakan, langsung bilang saya udah nggak mau. Tapi saya bilang iya Tum sama Ibu Alia. Yang kedua, teman-teman DPC, waktu Kongres, Pak urus lagi nih Partai Demokrat. Peluang kita ke depan ini masih saya masih merenung. Jadi permintaan memang dari bawah. Dari bawah, iya. Yang ketiga yang paling berat untuk saya tolak adalah permintaan publik. Bukan permintaan publik untuk Demokrat, tetapi permintaan publik itu untuk menatap 2024 dalam proses pilkada itu. Ya memang 2012, 2013 kita kan hampir 2 tahun itu kita bekerja pilkada waktu pemilihan 2013 waktu saya bersama Pak Sahrul dan alhamdulillah kita mendapatkan signifikan juga 1,7 dengan persentase 42% waktu itu. Nah, ada orang yang 1,7 itu barangkali yang punya ekspektasi, berharap punya keinginan itu, Jal. Ketemu Pak Co, maju lagi Pak Co. Pak Ilham maju lagi. Di mana-mana. Saya keliling Sulawesi Selatan. Kalau 10 orang saya ketemu, pasti 2, 3 atau 5 orang yang saya ketemu, 2 atau 3 orang pasti menyapa, Pak maju lagi Pak, maju lagi. Seperti itu jawaban. Saya coba merenung, kalau kemudian egoisme saya yang saya pertahankan dengan prinsip bahwa udah cukuplah kita pengabdian kita dalam ruang politik ini, bisa jadi publik akan melihat kita arogan. Sementara saya masih punya keluarga, istri dan anak yang sudah terlanjur masuk dalam dunia politik. Ibu Alia sudah anggota DPR 2 periode, Iul sementara menata juga masuk dalam wilayah politik. Dan itu kan bukan kita mengarahkan alami. Sama seperti Amir Rijal kan tahu Iul seperti apa ya. Dia alami jalan, tidak pernah kita mengarahkan, tapi dia punya karakter sendiri dan ini anak pasti bisa. Pasti bisa. Nah, kalau kemudian saya mempertahankan prinsip itu, bisa jadi anak-anak ini dan ibu yang sementara menata karir politik bisa jadi tidak mendapat simpatik dari publik. Itulah yang kemudian saya masuk dalam wilayah itu. Nah, dalam proses menjalan musda, kami lakukan komunikasi. Termasuk pada Pak Ula, saya katakan.
Saya bilang Pak Ula, saya teman-teman minta ini, bahkan saya mau lakukan roadshow ke daerah. Iya. Saya langsung ke roadshow ke daerah. Dan dipersilakan oleh Pak Ula. Iya, dipersilakan Pak Ula. Bahkan Pak Ula bilang nanti akan saya komunikasikan sama teman-teman di daerah kalau ada yang bertanya. Iya. Ada kerinduan memang. Sebagian kader lagi tidur. Oke. Ketika saya datang membangunkan mereka, menceritakan bagaimana perspektif ke depan terhadap Partai Demokrat. Kita ceritakan dalam kondisi seperti ini, terbuka mereka. Iya. Dukungan itu muncul lah, muncul dan lain sebagainya, akhirnya masuk dalam proses, singkat kata masuk dalam proses yang kemudian Musda menetapkan saya 16. Nah sekali lagi, Musda itu di sini tidak mencapai pada putusan akhir. Oke. Putusan akhirnya ada di DPP. Dan memang aturannya begitu. Aturannya begitu. Nah, yang susahnya ini menjawabnya. Ketika putusan ini, semua saya ketemu orang, kenapa bisa Pak? Kenapa bisa? Saya juga susah. Saya bilang barangkali mau rubah barangkali sekarang lain matematika sekarang. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Iya. Kan kita diajar dari ukur 1 sampai 10, toh jadi 1, 2, 3, 8 besar. Di bawahnya 8 masih ada 10, 11, 12, 16. Itu lebih besar lagi. Kalau begitu pun berarti saya bisa menyimpulkan Pak Ilham Arif Sirajudin ini kecewa dengan putusan DPP. Saya tidak kecewa pasti iya. Kecewa pasti manusiawi. Manusiawi. Tapi yang paling kecewa adalah warga Demokrat yang merasa dan sebagian orang yang tidak berafiliasi di Partai Demokrat bertanya, judul partai ini Demokrat, tapi prosesnya tidak demokratis. Tidak demokratis. Itu yang saya dapat juga di media sosial, Bang. Itu yang tadi, karena dia tidak paham mekanisme, tidak paham mekanisme. Padahal ada. Tapi kan memang pada kondisinya, saya juga akhirnya jadi merenung, Jal. Kita merenung, Pak ya? Merenung. Kira-kira dosa apa saya di Demokrat ini? Iya. Oke, saya punya sisi hitam barangkali. Tetapi kan ada daerah yang lebih parah dari saya. Tetapi dia tetap bisa jadi ketua juga, tidak masalah. Asumsi. Yang kedua, di permukaan di warga kelompok Demokrat, saya tidak. Bahkan di DPP elit sebagian besar juga memberikan dukungan apresiasi. Cuman penetapan Demokrat ini oleh 3 orang. Ketua, termasuk salah satunya ketum, sekjen dan BPOKK. 3 orang ini yang menentukan. Jadi 3 orang ini yang menentukan seperti apa. Saya bayangkan kita 4 bulan menunggu. Tanggal 22 Desember pelaksanaan Musda. Ya. Putusannya baru minggu lalu. Jadi cukup panjang penantian ini yang kemudian hasilnya seperti ini. Jadi asumsi publik kemudian, Puang, termasuk mungkin saya. Bisa saja salah ini, Puang. Akhirnya kemudian Pak Aco tidak akan dapat tiket untuk melanggang ke arena pemilihan gubernur. Kalau karena tidak dapat Demokrat, tidak jadi ketua Demokrat, atau bahkan kalau undang-undang kan tidak begitu. Undang-undang itu bakal calon gubernur itu diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik atau independen. Artinya tanpa partai pun bisa. Nah, tanpa partai pun bisa. Iya. Nah kebetulan kan ini Pak Iyas bukan di kaleng-kaleng. Iya. Maksudnya semua itu tidak terlalu bukan menjadi penentu final bukan. Bahwa dengan tidak jadinya ketua Demokrat tidak bisa Pak Aco maju. Persoalan bertanyanya, kenapa Pak Aco dari awal mau Demokrat? Sebenarnya dari awal sudah banyak tunangan. Tapi sekali lagi saya tidak punya dorongan besar untuk masuk dalam wilayah politik. Waktu itu karena karena itu tadi pesan keluarga juga udah cukup lah ya. Ayah kan udah 10 tahun mengabdikan diri. Ujungnya seperti ini. Kita masuk pesantren. Buat apa lagi? Akhirnya ujung terakhir ketika itu disahkan. Nah, saya pikir kalau saya bergerak di luar Demokrat, sementara Ibu Alia sudah ada di dalam. Yang kedua, status saya masih anggota Partai Demokrat. Kader, sementara ada proses konsolidasi yang mau dilakukan di Partai Demokrat. Muncullah itu berkat dorongan dari teman-teman 16. Karena saya tahu mekanisme bahwa yang menentukan ini adalah DPC, ya udah kita terima aja dulu. Kita terima dan berproseslah semua itu. Gitu.
Akhirnya kemudian kemarin partai-partai apa saja nih Bang? Ada yang mengharap kita kembali ke kuning, ke Golkar? Banyak, ada 7 partai. Ada 7? 7 partai. Ada Golkar. Ada 7 partai, 5 partai yang eksis, 2 partai baru. Saya tidak usah sebut. Tidak usah sebut. Iya. Ya, artinya, nah ada teman-teman bilang, ya udahlah Pak, kita cooling down dulu, ya. Bapak tetap menjadi anggota Partai Demokrat sambil bertafakur 1 bulan ini kita lihat ke depan seperti apa, mau berlabuhnya di mana nanti, mau berlabuhnya di merah, mau berlabuhnya di biru, mau berlabuhnya di kuning, macam-macam ini. Ya. Berarti masih sangat terbuka peluang bagi partai-partai lain? Masih sangat terbuka karena dia memberikan ruang. Salah satunya kemarin ya ada yang silaturahmi PKS, kemudian besok lagi ada yang mau juga bilang, kenapa saya tidak diundang? Silakan kalau mau buka puasa, kalau hari buka puasa karena memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa itu amalnya luar biasa. Kalau buka saat datang ke rumahku. Kalau jadi judulnya buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Bicaranya kan saya bilang, kalau politisi ketemu politisi, biar Mami dia cerita tentang apa, lelucon saja, tetapi pasti persepsi publik pasti cerita politik itu. Gitu. Betul. Kalau pemain bola ketemu pemain bola, tidak mungkin kalau tuh dia bicara cewek, pasti orang bilang, dia diskusi tentang kenapa salah tadi tendangan begini, kira-kira gitu loh. Tadi saya agak-agak sedikit bukan terganggu sih Pak, agak unik itu mengenai ekspektasi anak, keluarga dan sebagainya. Sudah mi ayah, sudah mi Pak, jami kita di politik ujung-ujungnya kita begini juga nanti apa segala macam. Sebenarnya kenapa sih Pak Ilham mau lagi untuk mengurusi atau kembali berada pada arena pertarungan pemilihan gubernur? Sebenarnya Sulsel, kenapa ini Sulsel? Apa pentingnya Pak Ilham Syarif Sirajudin pada Sulawesi Selatan? Saya melihat begini, Sulawesi Selatan ini adalah salah satu provinsi juga yang sangat luar biasa punya potensi. Jelas itu. Ya, yang kemudian ketika saya mencalonkan diri tahun 2013 yang lalu, Pilkada 2013 yang lalu, saya kira potensi yang ada di Sulawesi Selatan masih bisa lebih dikembangkan yang bisa memberikan implikasi pada kehidupan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Begitu. Salah satu yang kita diskusi tadi, yang namanya Kapang, ya kalau orang mau ke Bone tidak ada jalur lain. Ya, dan itu bertahun-tahun, ketika ada mobil terbalik, ada mobil terguling, dan itu sangat rawan di situ. Saya kemarin naik motor ke sana, Pak Rijal, ya itu ternyata, untungnya saya naik motor, kalau naik mobil 14 jam tertinggal, kecuali mau putar ke Bulu 2 lewat Sopeng. Tapi kan itu urusan nasional itu, Bang. Apanya? Itu jalan itu. Itu cocok menurut saya. Tapi kan kalau kita menjadi penanggung jawab daerah, tidak ada urusannya. Rakyat tidak mau tahu. Itu urusannya nasional, itu urusannya provinsi, daerah, urusannya tidak dia mau tahu. Pokoknya saya mau dapatkan nikmatnya. Bagaimana saya bisa menjadi warga Sulawesi Selatan yang bisa menikmati sesuatu yang lebih baik. Artinya Pak Aco mau bilang bahwa salah satu masalah Sulawesi Selatan ini adalah infrastruktur jalan. Salah satu. Karena infrastruktur di mana-mana. Kalau kita bicara ekonomi, pertama adalah perbaiki infrastruktur jalan. Karena tidak mungkin distribusi barang akan jalan. Bayangkan kalau 14 jam macet, berapa kerugian barang distribusi yang harus jalan waktu itu harus tertahan. Bayangkan panjangnya itu macetnya, orang sudah mau balik sudah tanggung. Berharap ini cepat selesai, tapi ternyata 14 jam udah seperti itu. Jadi masih banyak dalam perspektif ekonominya Sulawesi Selatan ini yang ada. Yang kedua itu tadi keterpanggilan yang saya tidak bisa pungkiri bahwa ada keinginan publik yang berharap untuk ke depan. Ya kita mau membawa Sulawesi Selatan yang lebih baik. Barangkali harapannya seperti itu. Karena waktu saya 2013 dengan semangat baru itu, semangat baru inilah yang kita kan pemimpin-pemimpin dulu sudah punya legacy ya, Pak Amiruddin, Prof Amiruddin petik olah jual, kemudian Pak Palaguna, Pak Sarul punya catatan, Pak Amin punya catatan. Mungkin kolaborasi ini yang mau lebih pertajam lagi di setiap kan beda masanya. Nah itu yang maksud saya Puang. Waktu 2013 ya itu kan Pak Aco jadi wali kota Makassar. Sekarang kan Pak Aco tidak punya jabatan hari ini.
Nah tentu kan berbeda kalau misalnya tadi ada keterpanggilan publik ini Jal. Iya. Kalau setiap kita ketemu orang ada harapan, berarti sangat tidak ilmiah dong. Maksudnya tidak ada hasil survei pun yang memang publik masih menginginkan Pak Ilham Arif Sirajudin? Kan barusan ada Oh. Polmat. Yang bocor itu. Polmat ya. Polmat walaupun tidak spesifik ya. Polmat menempatkan saya di peringkat kelima yang tidak berbuat apa-apa dan tidak punya jabatan. Posisi. Iya, tidak punya posisi hari ini. Artinya tidak punya panggung. Iya. Kalau Pak Adnan, Bupati Goa, Ketua PMI, kemudian Pak Gubernur, Andi Sudirman, RMS, Ketua Partai dan anggota DPR RI, Dani Pomanto peringkat keempat, Ilham Sirajudin belum ada apa-apa. Iya. Belum ada apa-apa, tetapi ketangkap survei. Iya. Artinya ada orang yang merindukan. Responden yang ditawawancara waktu itu ada yang merindukan bahwa ini orang. Tapi karena dia belum tahu, karena tidak pernah punya panggung, tidak pernah tampil, jadi masih terbatas. Tetapi kalau diberikan ruang, ketika dia punya panggung, bisa lain ceritanya. Saya tangkap suara-suara milenial ini, Pung. Iya. Nah, ini menarik ini. Kalau milenial, saya semangat kalau milenial. Ya. Ada suara-suara milenial yang saya kemudian kan hampir tiap pekan juga ke daerah-daerah, Pung. Alhamdulillah. Selalu memang alhamdulillah anak muda mulai melek politik, mungkin betul. pengaruh Bagus. konten. Alhamdulillah sudah mulai teredukasi pelan-pelan. Ada satu isu yang sangat menarik di milenial. Kak, ke depan kayaknya baik itu bupati, wali kota, bahkan mungkin gubernur atau bahkan mungkin presiden. Kayaknya memang itu adalah wajib kita pilih pemimpin yang paling pertama adalah paling tidak usianya milenial. Kalaupun tidak usianya milenial, paling tidak mengerti kemauan milenial. Karena yang paling banyak dipimpin ini Karejal kami, usia-usia milenial. Jadi kalau pemimpin kami tidak pahami maunya seleranya kami, akan sangat sulit. Saya bilang, oh iya cocok. Makanya mulai sekarang coba lihat siapa kira-kira calon ke depan yang memiliki representasi. Ternyata memang Puang, mereka tidak taruh lihat di umur. Mereka melihat ini adalah bagaimana style, bagaimana gaya dan sebagainya. Saya melihat Pak Aco sudah mulai mengarah-mengarah ke sana saja ini. Style-stylenya juga apa segala macam. Ini memang tapi saya tahu sih memang Pak Aco ini lama saya kenal beliau ini sejak saya masih di pekerja seni kampus Bang ya. Beliaulah yang kalau saya mau bilang, "Jal, kenapa kau sudah banyak tahu bupati wali kota?" Saya bilang waktunya saya jadi anggota UKM Pantun itu sehingga saya bisa kenal elit kepala daerah gara-gara wali kota Makassar waktu itu. Pak Aco yang jebak saya dalam tanda kutip jebakan positif, akhirnya kenallah dengan berbagai macam. Alhamdulillah. Artinya memang Pak Aco memang appreciate untuk soal itu. Nah, ke depan ini kalau melihat milenial di Sulawesi Selatan, apa yang paling mereka sebenarnya harapkan, Puang? Kalau kita lihat. Sebenarnya memang itu harapannya sekarang ini bahwa pemimpin itu bisa memahami apa menjadi keinginan mereka. Betul. Kenapa? Potensi milenial 1740 di pemilu 2024 akan datang di kisaran 60-62%. Jadi kalau kita tidak mau kelola baik ini milenial, ya kita akan ketinggal. Kalau mengurus di atas 40, dia cuma ada 40%. Ada 60% yang sangat punya spesifik. Nah, mengajak milenial itu tidak dengan ajakan spontan yang harus dibarengi dengan ciri dan karakter apa yang diinginkan. Nah, itulah yang saya coba-coba mendalami beradaptasi dengan mereka bahwa ternyata mereka memang tadinya agak risih dengan urusan politik, tetapi ketika kita memberikan pemahaman bahwa memang kau sekarang begini, tetapi masa depanmu kau tidak bisa tidak pungkiri bahwa politik menjadi salah satu ruang buat kalian kalau kalian mau berharap milenial ke depan memimpin. Kita bersyukur sekarang, Sopyan, Bupati Pangkep 28 tahun, Adnan, waktu Bupati, Bupati Pangkep mungkin Pak Yusran. Sopyan, Yusran, 28 tahun, Adnan, sekarang Goa umurnya kita 35, ada Ilham Masikin, Ciwang, anakmu. Ini semua yang saya kira punya prospek ke depan untuk membawa. Tetapi untuk saat sekarang barangkali ruangnya masih terlalu sempit, masih terlalu sempit. Mau dibuka lebih ruang lagi lebih besar, ya kolaborasinya dengan orang-orang yang lebih tua, lebih senior lah, lebih paham lah ya pengalaman. Nah, saya kira tidak tertutup juga kemungkinan yang anak muda sekarang sudah ada. Adnan pantas kok. Bisa pantas 2 periode dia jadi bupati.
Ciwang sudah satu prode dan dia punya latar belakang sekolah birokrat. Ya, Yusran punya pengalaman ketua DPR di Kabupaten Pangkep satu periode. Artinya orang-orang muda ini sudah punya. Nah, sekarang tinggal bagaimana mereka ini kita persiapkan ke depan. Masih terlalu panjang dia punya usia, makanya saya bilang, saya selalu ingatkan pada mereka, kau jangan berpikir macam-macam. Urus yang apa yang menjadi urusanmu untuk kepentingan rakyat, yang kemudian simpatik masyarakat itu akan semakin kuat kepada dirimu. Boleh jadi memang dalam wilayah kecil, ya kabupaten, tetapi satu saat tidak tertutup kemungkinan kau akan menghadapi ruang yang lebih besar. Ya di provinsi atau di mana gitu loh. Dan itu sangat terbuka, Bang. Sangat terbuka. Termasuk kolaborasinya juga dengan Pak Ilham nanti ke depan di. Iya, saya termasuk bicara-bicara seperti Adnan. Kalau memang ada anak muda yang sekarang lebih punya peluang, saya pun legowo untuk hal itu. Ketebak sekarang ini Pak Aco akan bergandeng tangan dengan anak-anak milenial ya. Iya. Ini susahnya kalau kita bicara begini, kejebak terus. Salah bicara, kejebak sendiri. Pak Aco, sebenarnya kalau menurut Pak Aco nih, saya mau tantang gini Pak Aco. Apa sih sebenarnya ciri milenial Sulawesi Selatan? 3 poin aja yang membedakan milenialnya anak Sulawesi Selatan dengan yang lain kira-kira. Artinya begini. Iya, anak mudanya. Anak mudanya Makassar itu punya daya kritis sangat tinggi. Kritis ya? Oke, kritis. Kemudian punya semangat perjuangan yang sangat besar. Oh, fighting spiritnya. Fighting spiritnya itu ya. Yang ketiga, mereka pengen selalu bisa tampil menjadi seorang pemimpin yang kuat gitu loh. Cirinya. Cirinya. Cirinya ingin menjadi pemimpin. Ya. Ada anak-anak, saya alami, anak saya ada 4 anak saya, ada 4, Iul, kemudian Era, 2 anak perempuan saya. Dua anak perempuan saya, dia punya kemampuan untuk bisa menjadi tampil, itu sangat besar, tetapi tidak ada dorongan. Tapi dia punya potensi. Nah, gitu loh. Kalau Iul kan akhirnya karena pembaurannya dengan orang yang sekelilingnya, dengan orang-orang yang lebih dewasa, akhirnya dia bisa tampil. Saya punya anak perempuan 2 sebenarnya, luar biasa. Luar biasa potensinya. Iya, Hera dengan saya adiknya itu yang dia bisa. Bayangin, anak saya yang paling bungsu itu, ketika saya di pesantren, dia cuma datang menjenguk saya, ayah apa itu visi misi? Saya kamu bikin apa? Enggak, Ji. Kira-kira 1 bulan kemudian terpilih menjadi ketua OSIS di Atira. Bersaing 162 dengan 158 laki-laki lawannya. Terus dia kuliah di Unpad sekarang ya. Kemarin berkompetisi lagi, dia jadi ketua himpunan di komunikasi. Terus saya bilang, kenapa? Kalau saya masuk lagi di sana bisa jadi sekolahku, kuliahku jadi hancur. Jangan cukup nih, saya sudah cukup begitu. Artinya dia sudah punya pengalaman dan sebenarnya punya kemampuan untuk bisa tampil menjadi seorang pemimpin. Jadi sederhananya menggambarkan karakter anak muda atau milenial Sulawesi Selatan itu begitu. Iya, dia makanya kritisnya. Kalau kita menghadapi anak muda, kita tahu bahwa kita menghadapi anak muda ini siap-siap kok dikritisi. Siap-siap. Apalagi di media sosial, Pak. Iya. Wah, sekarang itu sebenarnya masyarakat mau cepat pelayanannya, terutama pelayanan publik, Pak. Saya konsen ke situ. Mereka dengan adanya media sosial mau lebih dekat dengan pemimpinnya. Tinggal DM, tinggal komen, harusnya direspon. Tapi kalau selama ini mereka kelihatannya tidak direspon, disitulah kekecewaannya. Nah, kalau Pak Ilham Arif Sirajudin, Pak Aco melihat ini bagaimana, Kalau saya dari dulu, yang waktu saya menjabat wali kota, saya udah buka ruang wali kota menjawab. Serius ini, Pak? Iya. Tapi belum ada medsos. Belum ada medsos waktu itu. Di koran di Harian Fajar, saya sudah buka. Hari ini bertanya. Jadi setiap nomor SMS dulu kan? Iya, SMS masuk di telepon saya rata-rata 100 SMS. Kita forward, yang mana kita forward, kita langsung jawab. Nah, gitu loh. Luar biasa. Jadi sebenarnya membangun komunikasi cuma persoalan ruangnya saja. Ruangnya saja. Buka ruang. Kenapa bisa tingkat popularitas saya di Kota Makassar rasanya hampir 100%? Saya masuk. Karena saya habis sholat subuh, olahraga saya manfaatkan bersepeda, saya naik sepedanya dari lorong ke lorong. Iya, betul. Bisa menyapa orang. Betul. Kalau musik baru tidak kenal panas, hujan tetap. Bayangkan kalau hujan saya masuk naik sepeda banjir terus ada masyarakat Pak Wali banjir ya kabosi. Tapi saya tahu bahwa dia ketawa juga, bahwa memang
Tidak ada masa yang kemudian kalau kita bicara tentang masalah banjir Kota Makassar, karena ketika curah hujan tinggi terus air pasang, muara kita di laut. Ketika air pasang tertutup ini, jadi pasti genangannya. Tapi begitu air surut, ini selesai. Nah gitu loh. Jadi memang sudah menjadi kebiasaan, karena kita juga selalu anak bikers juga Pandi, bikers subuhan juga selalu luar biasa. Pokoknya apa saja. Pokoknya apa saja. Yang baik-baik. Yang baik-baik. Yang baik-baik. Puang, tadi kembali ke soal partai itu, karena ini memang lagi heboh-hebohnya ini. Nah, ini saya mau sampaikan ke hasil survei terbaru dari Indikator. Ternyata ini di saat orang kemudian banyak partai datang ke Pak Aco, ya kan, bahasanya mungkin melamar lah kira-kira. Nah ini hasil survei dari Indikator. Survei Indikator, parpol harus berbenah demi tingkatkan kepercayaan. Ternyata urutan tertinggi yang paling dipercaya adalah TNI, ya kan. Merah ini menandakan bahwa biru sangat percaya, hijau cukup percaya. Partai politik Pak Aco paling di bawah, paling tidak dipercaya ini barang. Nah kita ini mau jadi ketua partai, walaupun kemudian ternyata takdirnya belum, takdirnya belum. Ini gimana Pak Aco? Kalau kita jadi sebenarnya mau jadi ketua partai, sebenarnya mungkin bikin apa supaya ini bisa kita bantah hasil surveinya Indikator? Itulah kehadiran pimpinan partai. Kehadiran pimpinan partai harus mampu memberikan keyakinan kepada publik bahwa kehadiran kita ingin membawa perbaikan. Membawa perbaikan itu melalui wadahnya. Wadahnya itu di mana? Di DPR. Makanya partai politik satu tujuannya selalu. Apa itu Pak? Mau menang pemilu. Menang pemilu dia ada dalam wilayah kekuasaan, dia dalam wilayah pengambil keputusan. Karena kalau dia tidak menjadi pemenang pemilu atau terbatas, maka pengambilan keputusannya kan terganggu. Tapi kalau dia pemenang pemilu, dia bisa banyak berbuat untuk kepentingan. Nah, kalau kita melihat seperti ini, ya kan partai politik seperti ini, kemudian itu DPR peringkat kedua. Artinya produk DPR adalah partai politik. Dari partai politik. Nah, jadi kalau partai politiknya tidak dipercaya rakyat, hasilnya juga seperti ini. Nah, kehadiran pimpinan partai politik harus bisa meyakinkan publik. Jangan cuma hadir partai politik itu ketika ada maunya. Jangan hanya muncul di momentum pemilu. Jangan menjelang pemilu. Saya pernah menjadi salah satu ketua partai di Kota Makassar dan di provinsi. Yang saya kira waktu itu alhamdulillah saya bisa menjadi pemenang pemilu di Kota Makassar, bisa menempatkan 23 orang di DPR ke kota. Kemudian di provinsi saya masih bisa menempatkan 31 anggota DPR provinsi. 31 Bang. 31. Di zaman itu. Di zaman setelah reformasi. Artinya ketika itu saya memang menyapa terus. Saya menyapa terus. Bayangkan Pak Rijal dalam kurun waktu 3 tahun menjelang pemilu saya diangkat jadi ketua Partai Golkar. Saya keliling Sulawesi Selatan dan saya menyapa terus. Dan itulah hasilnya. Waktu saya menjadi ketua Golkar Makassar, apa yang saya lakukan? Tiap minggu saya menyapa dan membawa sesuatu bagi perubahan bagi kehidupan masyarakat di Kota Makassar, berbagi dan lain sebagainya. Tapi bukan hadir di saat mau pemilu. Kalau kita hadir cuma di saat pemilu, sekarang apalagi bos? Terus terang kondisi ekonomi kita, masyarakat kita bisa menjadi jadi pragmatis. Saya bisa menyimpulkan dari statement tadi Puang Aco bahwa kalau begitu kenapa survei Indikator menempatkan partai politik yang paling tidak dipercaya oleh publik, itu salah satu pengaruhnya adalah faktor pimpinan partainya. Bukan juga. Saya tidak mau bilang begitu. Tetapi tidak ada yang kemudian perubahan yang signifikan yang dilakukan sehingga kondisi. Kalau dia lakukan hari ini memang pada akhirnya kesalahannya itu bertumpu pada partai politik. Karena produk partai politik itu melahirkan anggota DPR. Kemudian anggota DPR menyikapi problematik bangsa saat sekarang ini. Minyak goreng susah. Bahan bakar naik terus. Dan lain sebagainya. Nah ini. Kebetulan kondisi sekarang ini Partai Demokrat tidak berada dalam lini pemerintahan. Sehingga itulah menjadi pilihannya masyarakat. Barangkali ini bagus. Ini bisa jadi karena ketokohannya anak muda. Tapi kalau tidak dibarengikan kerja-kerja politik yang ada di daerah, maka itu tinggal juga. Saya punya survei partai di Sulawesi Selatan, kita tidak berada pada posisi yang nyaman. Kita jauh. Ini survei internal maksudnya apa yang kita sampaikan tadi? Artinya kita berada di peringkat 6. Kita berada di peringkat 6. Kenapa kita berada di peringkat 6? Karena itu tadi konsolidasi kita tidak jalan.
pengurus DPD-nya tidak terlalu punya mobilitas tinggi untuk melakukan menyapa masyarakat kita, jadi memang problem. Tapi sekali lagi, yang saya selalu merenung ini dalam 3 hari ya. Dalam 3 hari ini. Dalam 1 minggu lah. Kenapa? Karena hari Rabu yang lalu kan jalan toh. Saya bilang begini. Hari pertama gejolak emosional. Hari kedua mulai bisa menenangkan. Tapi yang kan susah, yang paling sulit saya hadapi ini, bagaimana menenangkan ini orang-orang yang sudah terlanjur simpatik dan kemudian memberikan dukungan. Salah satu ketua-ketua DPD, DPC, kemudian kader-kader Partai Demokrat yang sudah mau dengan emosi. Saya bilang, bukan di situ jalannya, kok pergi bakar bendera, bakar baju dan lain sebagainya. Oh gini Pak, kita bakar saja atribut gini-gini. Itu bukan solusi. Itu akan bisa memberikan dampak buruk terhadap saya. Ini dulu saya 3 hari itu, mulai dari hari pertama, setelah putusan, hari kedua, menenangkan. Akhirnya saya bilang begini, kalau kau tidak puas, ada mekanisme. Mekanismenya bisa kita gugat kepada partai. Nah, itu yang dilakukan teman-teman. Supaya saya bilang, kalau tidak dilakukan ini kan gejolaknya akan bisa panjang. Betul. Seperti juga di Surabaya juga. Lakukan hal seperti itu yang saya sampaikan kepada mereka. Hari keempat setiap salam tahajud. Akhirnya saya bilang, kira-kira jalan apa dosaku ini Partai Demokrat? Karena di warga Demokrat sudah selesai. Di sebagian elit sudah selesai. Kok di 3 orang ini? Saya berinteraksi sama ketua umum waktu Kongres, Sekjen juga seperti itu. BPOKK, saya pernah tanya, Kang Hero, orang Sunda kan, Kang Hero, saya dapat pertanyaan dari teman-teman DPC, jangan sampai ini musdap nanti setelah musdanya Palu, saya kebetulan hadir diundang sama ketuanya Anwar Hafid, saya ke sana, pulangnya saya 1 pesawat, Kang, Ketua, jangan sampai ini proses demokrasinya tidak sesuai dengan harapan. Menang kita di Musda, dikalahkan di DPP. Wah enggak lah Bang, kita kan demokratis, kita tetap akomodatif kok. Gitu. Bahkan, jadi saya bisa jalan terus. Jalan aja. Jadi sangat terbuka. Mulai dari pasca penyampaian visi misi, karena betul-betul visi misi saya bisa tampilkan yang sangat luar biasa dan diakui oleh Ketua Umum, bagaimana saya menggarapkan visi misi saya dan strategi pemenangan untuk 2024, saya diberi apresiasi yang luar biasa. Saya pun satu-satunya Ketua DPD yang tampil menyampaikan visi misi dengan model yang lain, sehingga diapresiasi. Kemudian dalam perjalanan, saya tanya orang DPP apa semua, Muria bilang selamat dan lain sebagainya. Saya tidak tahu kenapa di penghujung ada. Memang bisa jadi ada hal-hal yang kemudian hitung-hitungan orang hitung-hitungan orang. Pak Aco ini berbahaya. Kalau tidak dijegal sekarang, bisa seperti ini, bisa seperti itulah politik memang jahat, politik memang jahat. Tetapi politik itu bisa menjadi sesuatu yang membawa kebahagiaan bagi orang. Kalau dijalankan oleh orang-orang. Baik. Nah, saya pikir saya tidak berasumsi, tetapi tidak ada memang indikator yang kemudian bisa menggugurkan saya kalau kemudian bukan karena ada sesuatu. Di balik ini semua. Gitu, bagaimana sebenarnya itu nanti mungkin akan terkuat dengan sendirinya. Tapi Pak Aco sudah ucapkan selamat ke Pak Ulla, ke Pak Nimatullah. Dari hari pertama. Kan kita berempat ini. Selamat ya. Berempat. Selamat kita. Selamat. Memang saya ditawarin. Ditawarin Pak sama Sekjen sama ke depan bagaimana Pak Aco. Saya bilang, kalau itu Anda tanya saya ke depan, saya harus berbicara dengan keluarga. Dan saya punya orang-orang yang selama ini memberi apresiasi dan saya butuh waktu. Hari ini saya tidak bisa menjawab. Nah, kemarin saya sudah menjawab. Karena itu hari kemarin waktu habis musda kan disuruh perintahnya DPP segera ke Makassar, jumpa pers, jelaskan kepada media. Tapi sudah 5 hari Pak Ulla tidak undang-undang saya, akhirnya saya bikin jumpa pers sendiri karena tadinya saya kemarin itu mau ke daerah. Tapi
ternyata tertunda acara buka puasa di daerah, akhirnya saya terima PKS di rumah. Nah, besok saya harus ke Jakarta. Takutnya pas saya tidak ada diundang, persepsi lain lagi. Jadi saya kemarin akhirnya jelaskan bahwa saya tidak memilih yang ditawarkan oleh DPP, apakah di pengurus di DPP atau pengurus di DPD. Saya menjadi anggota partai saja untuk sekarang ini, supaya saya bisa lebih punya fleksibel bisa berkomunikasi dengan partai-partai politik dan terus terang saja saya lagi mengatur beberapa agenda pertemuan dengan partai-partai politik. Sudah beberapa yang minta karena kemarin pas waktu habis 2 hari setelah penetapan itu saya ditelepon PKS, bisa nggak silaturahmi di awal Ramadan. Saya insya Allah akhirnya kemarin kita bisa kejadian itu luar biasa. Terima kasih banyak Bang Aco, luar biasa diskusinya. Ini momentum yang baik saya kira. Alhamdulillah. Dan mungkin berbagai macam yang mungkin disangka-sangkakan atau mungkin yang mau dipertanyakan sudah terjawab tadi. Ya prosesnya, dinamikanya. Enaknya nih Bang Aco karena beliau orangnya terbuka ya. Tidak ada jeda tutup-tutupi. Itu enaknya luar biasa Bang Aco. Saya juga terima kasih Rijal karena ada ini saya memang butuh ruang untuk seperti ini karena tidak sedikit di Instagram saya juga bertanya tentang itu. Saya juga satu pertanyaan yang memang sulit saya jawab. Kok bisa Pak? Kan Bapak sudah itu sulit kan, bagaimana jawabannya? Bapak kan sudah 16. Di mana-mana orang bertanding itu yang besar yang menang, tidak pernah yang yang kalah yang besar. Kalau PSM main bola, kalau 3-1, kalau 1 PSM pasti PSM kalah. Nah ini yang susah. Susah menjelaskan kepada publik. Jadi saya bilang sama DPP, bantulah saya menjelaskan ini. Ya saya jelaskanlah melalui pendekatan anggaran dasar rumah. Saya udah jelaskan anggaran dasar yang seperti tadi, anggaran dasar menerangkan ini, petunjuk organisasi tentang musda menjelaskan seperti ini. Tetapi itu tadi karena dari awal keluarnya seperti ini 16-8, kemudian waktu yang panjang. Seandainya waktu yang panjang terus kita diam menang, mungkin tidak banyak pertanyaan. Kan kalau yang sedikit kalah pantas dia. Tapi kalau yang sedikit yang menang, ini jadi pertanyaan besar yang sulit dijawab. Gitulah. Wah, mudah-mudahan nanti ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya publik ke Pak Aco, yang juga Pak Aco pertanyakan. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa jawab. Ya mudah-mudahan karena saya tanya guru matematika, dia juga bilang, Pak tetap 16 itu lebih besar dari 8. Ada salah satu di Facebook saya lihat, saya baru tahu sekarang ternyata 8 itu lebih besar dari 16. Dari urut terbalik. Terima kasih Jal. Siap, makasih banyak Bang. Kalau begitu saatnya bilang kamu kelas. Memang kamu kelas. Kamu kelas. Luar biasa. Makasih banyak Bang Aco. Saatnya bilang kamu kelas.